Oke kawan, balik maneh nek emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Saat ini kita sedang berada di pinggir-pinggir dadah, dan kita akan coba untuk melihat-lihat apakah ada tanaman serut yang nantinya akan kita gunakan untuk bahan bonsai. Akan tetapi kali ini kita tidak melakukan pendongkelan, tapi kita akan coba untuk peruntungan baru. Tidak kita lakukan pendongkelan, akan tetapi kita akan coba lakukan stek batang, dan kita akan coba melihat-lihat terlebih dahulu apakah ada tanaman serut yang bisa kita jadikan bahan untuk stek batang. Kita akan coba lihat dulu. Dan tadi kita telah melihat bagian tanaman yang ini, bagian serut yang babonannya ini lumayan cukup besar, dan kita telah mengambil beberapa bagian atau beberapa cabang yang nantinya akan kita gunakan untuk kita stek batang. Kita tidak mendongkel tanaman ini, tetapi akan kita pakai untuk bahan stek batang kita. Tadi di bagian sini telah kita potong, sama bagian sini kita pangkas. Dan kita jadikan potongan-potongan baru yang nantinya akan kita gunakan untuk stek batang. Dan doakan semoga batang-batang yang kita pangkas akan tumbuh kembali menjadi bibit-bibit baru. Dan kita melihat ada bagian batang lagi yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk stek batang. Kita akan memangkasnya, ya walaupun kecil, tapi tak mengapa, karena kita masih proses belajar. Jadi kita gunakan bahan-bahan seadanya saja. Kita akan pangkas ini walaupun kecil. Kita akan pangkas bagian sini saja, karena nanti bisa kita gunakan untuk bahan mame kalau nantinya bisa tumbuh. Dan ini yang telah kita potong, ternyata ranting-ranting atasnya juga sudah kering ternyata. Jadi kita akan pangkas
pendek saja karena bagian yang atas ternyata sudah mengering. Kita ambil sedikit saja. Dan ini yang kedua tadi yang telah kita lakukan pemangkasan. Nanti kita akan pangkas sedikit saja bagian sini. Kita pangkas dulu bagian sini, semoga nanti bisa tumbuh kembali. Karena ternyata tadi yang akan kita pakai yang ini, ternyata yang bagian atasnya sudah mulai kering, jadi kita ambil kayak begini saja. Nanti kalau memang mau tumbuh baru kita pakai untuk jenis mame. Dan ini yang tadi yang kita pangkas kedua kayak begini. Setelah kita potong-potong bagian-bagiannya, langkah selanjutnya yaitu kita akan membersihkan atau membuka pori-pori dari setiap batang serut yang akan kita gunakan untuk perbanyakan stek. Dan di sini kita telah menyiapkan satu ember air yang nantinya akan kita gunakan untuk mencuci atau untuk kita pakai berendam terlebih dahulu, agar nantinya batang-batang ini, kotoran-kotoran yang ada di bagian-bagian dari batangnya bisa kita bersihkan. Tujuan dari perendaman dan pembersihan kotoran-kotoran yang ada di batangnya yaitu untuk membuka pori-pori agar nantinya akar atau calon akar dan calon tunas-tunas baru bisa cepat untuk tumbuh. Saat melakukan pembersihan ini kita cukup pakai air mineral saja atau air bersih, dan ini juga akan membersihkan lumut-lumut yang ada di batang, dan juga kalau memang ada jamurnya bisa mengelupas, dan nantinya batang-batang ini bisa mengeluarkan perakaran baru dan juga mata tunas baru. Saat kita membersihkan batangnya, tak perlu khawatir kalau mata tunasnya patah, karena di setiap mata tunas biasanya ada beberapa calon-calon tunas kalau kita baca-baca dari jurnal-jurnal, setiap mata tunas ada 3 calon tunas baru. Biasanya di bagian tengahnya biasa disebut tunas primer, dan tunas kedua sekunder, dan tunas ketiga tersier. Apabila tunas primernya tidak mampu untuk tumbuh, biasanya tunas sekunder ataupun tersiernya yang akan tumbuh.
Jadi kalau kita bersihkan, saat pembersihan batang-batangnya, kita tak perlu khawatir tunas-tunasnya tidak mau tumbuh. Kita lanjutkan terlebih dahulu proses membersihkan batangnya. Setelah kita lakukan atau membersihkan batang-batangnya untuk membuka pori-pori dan juga untuk membersihkan lumut-lumut yang ada di batangnya, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan penirisan atau kita keringkan terlebih dahulu batang-batang yang akan kita lakukan stek batang ini. Sembari kita tiriskan, alangkah baiknya kita lakukan pengecekan pada bagian yang tadi kita potong pakai gergaji, dan kita bersihkan bagian-bagian yang memar akibat dari pemotongan memakai gergaji. Kayak begini contohnya, kita bersihkan sedikit-sedikit di bagian yang memar akibat gesekan dari gergaji. Langkah ini untuk mengantisipasi tanaman yang kulit dari bekas gesekan dari gergajinya yang memar agar tidak cepat untuk membusuk, agar nantinya batangnya bisa mengeluarkan tunas-tunas baru dan perakaran-perakaran baru. Setelah kita lakukan penirisan dan batangnya telah kering, langkah selanjutnya yaitu kita buat lubang tanamnya. Karena tadinya kita ambil dari tanaman dadah, jadi kita buat lubang tanamnya di sekitar sini saja, agar nantinya tanamannya mudah beradaptasi. Dan juga kenapa kita pakai tanah hitam atau tanah liat, karena nantinya tanah liat ini cukup rapat saat kita lakukan penanaman stek, agar nantinya batang-batang yang tertutup oleh media tanam ini tetap lembab dan akan cepat mengeluarkan akar. Dan kita siapkan plastik di sini, akan tetapi bukan untuk menutup bagian atasnya, tetapi kita sediakan plastik ini nantinya akan kita taruh di bagian bawah dari lubang tanamnya, agar nanti setelah steknya sudah pada tumbuh, perakarannya tidak langsung menghujam ke bawah, tetapi akan tumbuh ke samping. Nantinya langkah ini juga akan memudahkan kita saat melakukan pendongkelan ulang atau saat kita menata perakaran tanamannya. Setelah kita masukkan plastiknya, barulah kita masukkan tanah-tanah yang tadinya kita gali ke atas dari plastik-plastik ini, agar nantinya kita masukkan terlebih dahulu
tanah-tanah bekas galiannya. Karena sembari kita menunggu batang-batang dari serutnya mengering, kita lakukan atau kita masukkan lagi media tanam yang lama bekas dari penggalian tanamannya, bekas penggalian dari lubang tanamnya. Dan ini telah selesai, kita masukkan lagi ke dalam lubang tanam yang telah kita lapisi bagian bawahnya dengan plastik, karena nantinya pasti akan kita ambil kembali stek-stek batang yang kita lakukan. Jadi untuk memudahkan kita saat melakukan pendongkelan kembali, nantinya kalau memang steknya mau tumbuh akar, pastinya perakarannya sudah ke samping kembali atau tumbuhnya ke samping, karena di bagian bawahnya kita letakkan plastik yang kemungkinan perakaran akan sulit untuk menembus. Jadi nantinya akan tumbuh ke samping dari batang-batang utamanya. Dan setelah kita lakukan penutupan kembali media tanamnya, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan penancapan stek-stek batang yang telah kita tiriskan tadi. Kita ambil semua bahan-bahan stek batang kita yang ternyata sudah kering kembali saat kita tiriskan. Dan ini bagian-bagian yang kemungkinan sudah ada gerak dasarnya, jadi kita akan prioritaskan terlebih dahulu. Kita tancapkan di bagian tengah-tengah karena kemungkinan yang bagian tengah akan terlindungi dari plastik. Jadi saat nanti sudah mulai tumbuh perakaran-perakaran barunya, kita tidak susah-susah lagi saat kita melakukan pendongkelan. Dan doakan semoga budidaya yang kita lakukan saat ini membuahkan hasil. Semoga akan tumbuh dengan subur. Ya, setidaknya tumbuh perakaran terlebih dahulu agar nantinya batang-batang ini bisa survive. Apabila nanti tumbuh tunas-tunas baru, itu pertanda bahwa kemungkinan tanamannya belum hidup, akan tetapi tunas-tunas baru yang muncul adalah serapan nutrisi yang tersisa di batang-batang yang kita pangkas. Akan tetapi kalau tumbuh tunas atau tumbuh perakaran terlebih dahulu, barulah stek batang ini bisa dibilang sukses. Akan tetapi kalau tumbuh tunas-tunas baru, belum bisa dikatakan batang-batangnya tumbuh kembali. Kita lanjutkan penanaman steknya. Kita tidak kasih jarak terlalu lebar karena perakarannya nanti juga akan kita pangkas kembali
entah itu saat kita dongkel ataupun saat kita training perakarannya untuk membentuk perakaran yang lebih bagus lagi. Kita kasih jarak 1 jengkal saja antara batang satu ke batang yang lainnya. Space ini sudah kemungkinan sudah cukup, karena kemungkinan nanti kalau kita lakukan training perakarannya juga tidak kita pakai semuanya perakarannya. Jadi jarak 1 jengkal pun kita kira sudah lebih dari cukup. Ya, kita lanjutkan penancapan cutting-cuttingnya. Dan kayak begini penampakan yang telah selesai kita lakukan penanaman stek batangnya. Karena telah selesai, maka kita akhiri saja video kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video dari kita dan menemani kita dari awal hingga akhir. Kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Dan untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang dan kita doakan semoga tanaman kawan-kawan tumbuh dengan subur dan kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Dan kita berharap agar kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita untuk dukung terus channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.